Omo, kau mengagetiku. Ian terkejut saat tangan Taeyong melilit sempurna di pinggangnya, aroma buah dari tubuh. Ian menyeruak membangkitkan sesuatu di bawah tanah. Sebenarnya dia perlu sesuatu dari Ian. Cuman Taeyong semakin liar. Pria itu menyempirkan rambut panjang istrinya agar lebih bebas mencium lehernya. Teh, aku sedang membuat minuman untuk mereka. Ucap Ian tertahan. Gairahnya sudah mulai terpancing karena sentuhan kurang ajar suaminya. Teh tak peduli, dia tetap menyerang Ian dengan ciumannya. Kini bibir itu sedang sibuk mengeksplorasi tanggung Ian, mengacu titik sensitif istrinya. Teh menjatuhkan tubuh Ian ke ranjang, kedua tangannya meraih dress yang Ian kenakan. Dalam sekali tarikan, dia membuangnya ke sembarang tempat. Teh, bagaimana jika Yunwa mencariku? Teh membungkam Ian dengan bibirnya. Dia rasa istrinya terlalu banyak bicara. Kim Taeyong, Ian memanggil nama suaminya membuat gairah Taeyong semakin memuncak. Taeyong mendekatkan wajahnya di telinga Ian. Apa kau menginginkanku? Jangan khawatirkan si gembul itu. Dia sedang bermain dengan tiga pamannya. Bisik Taeyong. Suara itu terdengar sangat seksi di telinga Ian. Teh, kau tidak memakai pengaman. Bagaimana jika aku hamil lagi? Protes Yan setelah mereka selesai bercinta. Kau tinggal hamil, apa susahnya? Yunwoo akan ada teman bermain dan berhenti mengganggu istriku tersayang. Ini, jawab Taeyong santai. Tidak tahu saja pria satu ini jika hamil bukan hal yang mudah. Yan menjepit perut gembul suaminya. Kau saja yang hamil. Jika begitu, aku rasa perutmu akan muat untuk menampung bayi di dalamnya. Desis Yan tajam dan kembali mencubiti suaminya dengan barbar. Ya, kenapa kau mencubitku? Dia menghentikan tangan Ian yang terus mencubit perutnya. Baru saja dia terlihat manis saat bercinta tadi. Sekarang gadis itu kembali menyeramkan. Ian bangkit dari ranjang ke kamar mandi membersihkan dirinya yang lengket berkas percintaan panasnya. Dia sudah tak sabar ingin melihat Yunwoo di bawah. Opa, apa dia tidak berat? Tanya Ian khawatir pada Obi karena bobot berat badan anaknya yang tidak bisa dibilang biasa untuk bayi berusia 10 bulan. Ya, Kim Ian, kau selalu memanggil dia tiga kutu ini Opa. Tapi kau tak pernah sekalipun memanggil suamimu seperti itu. Aku 4 tahun lebih tua darimu, protes Taeyong tajam pada istrinya yang hanya terdiam. Yunwoo tertawa melihat wajah ayahnya yang kesal ditambah dengan teriakan Papa pada Taeyong. Hei gemuruh, kenapa kau tertawa? Tanya Taeyong masih terkekeh geli dengan mata terkunci padanya. Ian, apa kau baru saja digigit harimau? Tanya Jimin saat melihat bekas kismak di leher Ian yang dia yakini sebelumnya tidak ada di sana. Ini harimau lapar, sendirian melilis ke arah suaminya. Tapi kau menikmatinya kan? Bukankah kau menyuruhku? Ya, Ian membungkam mulut. Taeyong mukanya sudah berubah menjadi semerah delima. Dia menendang kaki Taeyong lalu meninggalkan tempat itu bersama Yunwoo. Tinggalan para anak manusia di ruang keluarga kediaman Kim
Taeyong yang sama besar dengan setengah lapangan bola kaki. Keempatnya selonjoran di karpet mahal berwarna marun kesukaan si pemilik rumah. Jimin menatap lurus Taeyong yang masih betah tersenyum sejak peninggalan istrinya meliurkan bayi gemuk mereka. Apa kau sebagai itu, Teh? Jimin melempar bantal berukuran kecil tepat ke wajah tampan Taeyong, menyadarkan pria berkulit putih itu dari senyum-senyum tak jelasnya. Tentu saja aku memiliki istri yang cantik meskipun suaminya menyebalkan, dan juga bayi gemuk yang hanya bisa merengek pada biskuit kesukaannya. Aku tidak tahu apakah aku akan sebahagia ini jika tanpa mereka. Taeyong menatap lurus ke depan menjawab pertanyaan Jimin tentang kebahagiaannya. Dia tidak ingin menggurui Jimin yang lebih tua darinya, hanya saja apa yang dikatakannya benar. Dulu dia sama sekali tidak tertarik dengan pernikahan, tapi setelah menikah dengan Yen, dia seperti memiliki sebuah tanggung jawab untuk membuat gadis itu bahagia. Pagi-pagi sekali, bayi gemuk itu sudah pindah ruangan dan memeluk si hiperaktifnya menandang wajah ayahnya yang masih tidur damai. Tapi tak lagi karena Yunwoo semakin brutal mengganggunya. Beberapa menit yang lalu, Ian terbangun karena tangisan Yunwoo dan langsung memindahkan si gembul itu ke ranjangnya. Anehnya, tangisan anaknya berubah menjadi tawarnya saat menemukan Taeyong lalu mengganggunya. Aku sudah bangun jika kau memang menyuruhku bangun. Taeyong menolak saat dia menarik si nakal yang menghancurkan paginya naik ke dadanya, tidak lupa menyerang pipi cabai itu dengan ciuman gemas berkali-kali. Yunwoo menangis meraung-raung setelah oleh Taeyong. Pipi cabai itu berubah warna menjadi merah, apalagi jika bukan ulah bibir Taeyong yang sejak tadi menggigitnya. Seakan tak puas mengerjai pipi anaknya, kini bibirnya beraksi pada perut buncit yang hampir menyamai perutnya itu. Astaga, apalagi yang dikerjakan dua gembul itu, desis Yen dari kamar mandi saat mendengar tangisan Yunwoo dan tawa kencang Taeyong. Lepaskan, kau senang sekali membuat anakmu menangis, Teh. Lihat itu, dia mengemaskan sekali. Anakku, Kim Yunwoo.